Oke guys, kali ini ada alur cerita dari drama Korea berjudul My Name yang dibintangi oleh seorang wanita cantik yang telah mengguncangkan mata para lelaki ketika ia berperan sebagai Yunabi. Dan kali ini, genre yang ia mainkan kelihatannya cukup menantang. Bagaimana aksinya kali ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Kehidupan seringkali tak berpihak. Begitulah yang dirasakan oleh Yoon Ji-woo ketika ia di pagi hari berangkat ke sekolah dengan teriakan seorang polisi yang menanyakan apakah ayahnya sudah kembali ke rumah atau belum. Bahkan ia terus dibuntuti sampai ke sekolah. Sekolah juga bukanlah tempat yang ramah untuknya, karena kabar bahwa ayahnya seorang pecandu narkoba sudah diketahui semua temannya, sehingga ia dijauhi dan bahkan dibully habis-habisan. Tak ada yang mau menemaninya bermain, bahkan pihak sekolah menyarankan supaya ia pindah sekolah karena ada pihak orang tua yang tak suka dan khawatir jika Ji-woo memberi pengaruh buruk kepada anak mereka. Sampai di mana ia tak tahan dengan semua ejekan itu, ia pun memutuskan untuk melawan bulian semua temannya. Ia menghajar mereka dan menunjukkan jati dirinya sebagai anak seorang berandalan. Dan di hari itu juga, ia memutuskan keluar dari sekolah itu. Hari itu adalah hari ulang tahunnya di mana ayahnya hanya memberi selamat lewat telepon. Ayahnya bernama Dong-hun. Ia tak bisa menemui putrinya karena masih dalam buronan pihak kepolisian. Ji-woo pun mengatakan kalau ia tak akan mengharapkan ayahnya kembali selama hidupnya. Pernyataan anaknya ternyata begitu menyentuh hati Dong-hun sehingga ia pulang ke rumah menemui Ji-woo. Namun sebelum Ji-woo membuka pintu, seseorang datang menghabisi ayahnya tepat di depan pintu rumahnya. Ji-woo tak bisa menolongnya karena ayahnya bersikeras menahan pintu agar Ji-woo tak ikut terbunuh. Di hari kematian ayahnya tak ada yang singgah ke tempat itu selain sekomplotan orang berjas hitam sehingga Ji-woo mengira kalau mereka adalah komplotan pengedar narkoba yang selama ini dibela ayahnya. Dan saat ia menanyakan kelanjutan dari kasus ayahnya yang dibunuh seseorang, justru pihak kepolisian sudah menghentikan kasus itu sehingga ia tak tahu harus menyerahkan kasus itu kepada siapa. Dengan informasi yang ia dapat, ia pun akhirnya datang di kediaman Mujin yang tempo hari pernah datang di hari kematian ayahnya dan meminta bantuannya untuk menemukan si pelaku, supaya Ji-woo bisa membunuh si pelaku dengan tangannya sendiri. Mujin ternyata tidak begitu saja mengabulkan keinginannya. Ia menyodorkan pisau dan menyuruh Ji-woo untuk membunuhnya, tapi Ji-woo tak mampu melakukannya. Di situ Mujin menegaskan kalau membunuh itu membutuhkan mental yang kuat dan Ji-woo harus melatih mentalnya dalam membunuh sebelum menemukan siapa orang yang telah membunuh ayahnya. Akhirnya Mujin membawanya ke kamp pelatihan Dancheon dan Ji-woo dijaga oleh Gang Jae dari para pria hidung belang yang mengganggunya. Gang Jae ini adalah peserta pelatihan yang punya ambisi besar untuk bisa berhasil di tempat itu. Dengan begitu, ia akan diresmikan menjadi anggota organisasi yang dipimpin oleh Mujin. Hanya sendirian di antara para lelaki tentu bukanlah hal aneh jika ada yang melecehkannya. Saat Ji-woo mencoba berlatih, seorang lelaki mencoba mengganggunya. Ji-woo pun mencoba membela diri dengan memberi pukulan tepat di wajahnya. Namun ternyata, tak ada belas kasihan untuk wanita dan Ji-woo dihajar oleh lelaki itu. Melihat jerih payah dan tekad Ji-woo yang kuat, Mujin memberinya arahan bahwa Ji-woo harus fokus untuk bisa membunuh dan bukan fokus untuk menjadi kuat. Karena sekeras apapun berlatih, ia akan tetap kalah oleh lelaki. Yang harus Ji-woo tahu adalah titik lemah, yaitu pelipis, alur bibir, dagu, ulu hati, dan alat kelamin. Dengan fokus pada bagian itu, ia akan bisa mengalahkan laki-laki. Kini tibalah ia di tahap ujian di mana satu orang yang tersisa akan direkrut menjadi bagian organisasi yang dipimpin oleh Mujin.
Di situ semua orang bebas menyerang siapapun dengan tujuan menjadi satu-satunya yang terkuat di arena. Dan saat itu, Jiwoo mengalahkan Gang Jae yang memiliki ambisi yang sama dan berhasil menghapus seluruh mimpi Gang Jae selama ini. Gang Jae ternyata tak bisa lupa dengan kekalahannya begitu saja. Ia pun memasukkan obat tidur di dalam minuman Jiwoo dan mengajak temannya untuk menikmati tubuhnya malam itu. Jiwoo mencoba sadar di tengah para bajingan itu dan melawan mereka sampai abu ayahnya berserakan. Dan untung saja Mujin datang dan memberi hukuman kepada Gang Jae atas perlakuannya yang tak sopan, karena Jiwoo adalah orang yang dibawa sendiri oleh Mujin ke tempat itu. Setelah kemenangannya di kamp pelatihan Dancheon, Mujin mengganti identitas Jiwoo dan namanya kini menjadi Oh Hae-jin. Ia memberikan pistol yang dipakai oleh si pelaku untuk membunuh ayah Jiwoo, yang mana pistol itu adalah jenis pistol yang dipakai oleh pihak kepolisian. Jiwoo kini resmi menjadi bagian organisasi di bawah pimpinan Mujin, namun ditugaskan untuk masuk menjadi bagian kepolisian untuk bisa menemukan pelaku pembunuhan ayahnya. Kini ia bertugas sebagai Satres Narkoba di bawah pimpinan Kapten Cha, dan tugasnya cukup berat karena harus bertentangan dengan bisnis narkoba yang dijalankan Mujin dan organisasinya. Suatu ketika Mujin pun menceritakan kalau Dong-hun adalah sahabat yang pernah menyelamatkan hidupnya dahulu. Ia pun memberikan pisaunya kepada Jiwoo dan memintanya untuk membunuh si pelaku dengan pisau itu, supaya dendam Mujin pada si pelaku yang telah membunuh Dong-hun bisa terbalaskan. Ia pun menegaskan apapun yang terjadi, organisasi akan melindunginya jika memang benar pihak kepolisian yang telah membunuh ayahnya. Di Satres Narkoba, Jiwoo akan menjadi rekan Pildo. Meski Pildo menolak dan menyepelekannya karena Jiwoo seorang wanita, namun ia tak bisa menahan keputusan yang sudah dibuat oleh Kapten Cha. Dan kini, tugas mereka adalah menangkap Mango yang merupakan pengedar narkoba yang memiliki jangkauan pasar yang cukup luas. Di sisi lain, Taeju yang merupakan orang kepercayaan Mujin mengingatkan untuk berhati-hati terhadap Jiwoo karena bisa saja suatu hari nanti Jiwoo berkhianat kepada organisasi dan memihak kepolisian. Namun Mujin sangat percaya kepada Jiwoo. Misi pertama pun dimulai di mana Pildo meminta Jiwoo untuk menangkap Mango seorang diri sementara ia menunggu di luar. Ia pun disalahkan oleh para rekannya karena mengandalkan seorang wanita. Di sisi lain, Jiwoo tanpa rasa takut masuk untuk menghadapi semua penjahat itu. Ia menghabisi semua penjaga dan mampu menerobos masuk untuk menghadapi Mango seorang diri. Sementara Pildo yang bergerak menyusul beserta yang lainnya jelas terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Jiwoo seorang diri terhadap para penjahat itu. Oke guys, itu dulu ya. Jangan lupa untuk selalu cek channel ini atau boleh juga dengan aktifkan notifikasinya supaya selalu ada kabar terbaru. Thanks for watching, see you in the next video.